Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat yang hadir di majelis itu bertanya, memangnya siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, siapa saja yang taat kepadaku, maka surganya lah garansinya. Sedangkan siapa saja yang ingkar, maka mereka itulah golongan yang tidak mau diajak ke surga. Sinyal dakwah, menyampaikan kebenaran, membangun peradaban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita sekalian berusaha menetapi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kita hanya kepadanya, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Karena begitu banyak nikmat dan begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tidak mampu menghitungnya. Manusia tidak akan pernah mampu menghitung ataupun membalas besarnya nikmat Allah. Bahkan lebih banyak manusia yang cenderung lupa dan mendustakan ayat-ayat atau mendustakan nikmatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kita agar tidak mendustakan nikmat Allah. Maka dalam surat Ar-Rahman saja Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kalimat ini diulang sampai 31 kali dalam satu surat, yaitu dalam surat Ar-Rahman. Itu artinya Allah SWT sudah tidak kurang-kurang mengingatkan kepada manusia untuk senantiasa tidak mengingkari nikmat Allah SWT. Nikmat Allah yang paling besar di bulan Rabiul Awal ini adalah dilahirkannya sosok manusia terbaik sepanjang sejarah, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di hari Senin pagi bertepatan dengan tanggal 21 atau 22 April tahun 571 Masehi. Semoga salawat beserta salam senantiasa dan selamanya tercurahkan kepadanya yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang dengan ajaran Islam. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan hidayah dari dunia sampai akhirat. Walaupun Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, namun risalah beliau adalah untuk semua manusia, bukan hanya bangsa Arab. Bukan hanya untuk bangsa Arab atau orang Mekah, tetapi ajaran Nabi Muhammad SAW mampu memberikan keberkahan kepada seluruh makhluknya, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang, tumbuhan dan alam semesta ini. Ajaran Islam atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan. Maka Allah memberikan predikat kepada Rasulullah SAW di surat Al-Anbiya ayat ke-107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini sebagai bentuk rahmat Allah SWT
kepada seluruh alam, kepada seluruh makhluknya, baik kepada binatang, alam semesta maupun manusia itu sendiri. Karena dengan ajaran Islam manusia terjaga dari semena-mena baik terhadap manusia itu sendiri maupun kepada sesama makhluknya. Ajaran Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga tidak ada penjajahan, tidak ada penguasaan manusia terhadap manusia yang lain, dan juga kepada alam semesta. Islam mengajarkan keseimbangan, Islam mengajarkan menjaga alam semesta, baik alam maupun satwa atau binatangnya. Demikianlah Allah SWT menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka manusia yang paling merugi ketika setelah diturunnya Nabi Muhammad SAW, ternyata ada manusia-manusia yang tidak bisa menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Kaum inilah kaum yang sangat merugi, karena sudah jelas-jelas Allah SWT menurunkan Nabi dan Rasulnya untuk menjaga alam semesta ini, tetapi manusia itu justru mengingkari ajarannya. Maka inilah orang-orang yang termasuk orang yang merugi, walaupun hidup di zaman Nabi atau hidup bersama Nabi Muhammad SAW, tapi ketika tidak mendapatkan hidayah, maka dia menjadi orang-orang yang celaka. Berbeda dengan orang yang menerima Islam, orang yang menerima hidayah, maka martabat sebagai manusia diangkat oleh Allah SWT menjadi makhluk yang paling mulia, karena dia pasti akan memberikan manfaat kepada sesama manusia ataupun sesama makhluk Allah SWT. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Inilah ajaran atau misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa Al-Quran sebagai pedomannya. Maka ketika kita hari ini mencintai Rasulullah SAW, maka kita harus menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa kitab Al-Quran yang menjadi mujizatnya, yang menjadi warisannya, yang harus kita amalkan. Maka wujud syukur yang paling nyata hari ini, ketika kita mau membuktikan cintanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah sudah tidak ada, maka kita harus mengamalkan warisannya, yaitu berupa Al-Quran yang diajarkan kepada manusia yang beriman, yang menjadi petunjuk kehidupannya, yang akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam dengan kitab Al-Quran membawa keselamatan kepada seluruh manusia, karena ajaran Islam bukan hanya mengatur urusan ritual atau hubungannya dengan Allah SWT sebagai sang pencipta, tapi Islam juga mengatur hubungannya dengan sesama manusia. Antara hablu minallah dan hablu minan nas harus seimbang. Antara ritual kita dengan Allah SWT dan hubungan kita dengan sesama makhluk sosial itu juga diatur di dalam Islam. Inilah kesempurnaan ajaran Islam. Maka wujud orang yang bersyukur kepada Allah SWT, maka kita menjalankan perintah-perintah Allah berupa ritual ibadah atau hablu minallah, dan juga mengaplikasikan atau mewujudkan ajaran Islam dalam hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga dengan kesempurnaan Islam ini, alam pun akan terjaga dan binatang pun akan lestari. Inilah yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, ketika orang yang menolak ajaran Islam yang sudah dibuktikan kebenarannya, sudah bisa dirasakan oleh seluruh manusia menjadi ajaran yang damai, ajaran yang menenteramkan kehidupan manusia, tapi ada saja orang yang mencari-cari alasan untuk tidak menerima Islam. Bahkan di akhirat kelak, orang-orang yang menolak Islam, orang-orang yang tidak meyakini ajaran Nabi Muhammad SAW,
mereka saling melemparkan masalah atau melemparkan wujud daripada ketidakpercayaannya, saling mengadu antara orang yang berpengaruh, orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Mereka menjadi alasan untuk tidak menerima Islam. Diceritakan di dalam Al-Quran surat Saba ayat ke-31 sampai ke-33 yang artinya, dan orang-orang yang ingkar berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang mukmin. Maka orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami agar kami ingkar kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka dilihatkan azab dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang ingkar. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Saba ayat 31 sampai ke 33. Dari ayat ini tergambar bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Tidak bisa menjadi alasan bahwa kita dipengaruhi oleh orang lain, karena nanti tidak ada orang yang bertanggung jawab kepada kita. Sekiranya kita mengikuti orang-orang yang berpengaruh atau orang-orang yang kuat atau orang-orang yang menyombongkan diri mempengaruhi kita untuk ingkar, maka tidak punya alasan kita di hadapan Allah SWT untuk mengikuti mereka. Karena sejatinya kita manusia diberikan akal yang sempurna untuk berpikir bahwa apakah ajakan orang ini benar atau tidak. Inilah maksud bahwa di akhirat mereka saling mengadu satu sama lain dan tidak ada yang bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Maka beruntunglah kita orang-orang yang bisa menerima ajaran Allah melalui ajaran Rasulullah SAW. Melalui kitabnya Al-Quran kita bisa menerima dengan sepenuhnya. Maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena sejatinya Rasul Muhammad SAW mengajak semua manusia untuk selamat di hadapan Allah SWT, mengajak seluruh manusia untuk masuk ke dalam surganya, tetapi manusia itu sendiri yang menolaknya, manusia itu sendiri yang enggan untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannati illa man abai. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat yang hadir di majelis itu bertanya, qila wa man ya abai ya Rasulullah? Memangnya siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abai. Siapa saja yang taat kepadaku, maka surganya lah garansinya. Sedangkan siapa saja yang ingkar, maka mereka itulah golongan yang tidak mau diajak ke surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sangat jelas hari ini bahwa kita diajak oleh Allah melalui ajaran Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam surga yang mendapatkan kenikmatan selama-lamanya. Tinggal kitanya mau apa enggak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW baik harus diucapkan secara lisan dengan bersolawat dan juga dibuktikan dengan perbuatan, yaitu memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat kita. Maka insya Allah dengan kita istiqomah menjalankan ajaran Islam, insya Allah kita
di akhir hayatnya senantiasa dalam keadaan Islam, karena inilah yang diperintahkan oleh Allah SWT, bahwa kita tidak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Semoga kita semua dihadapkan oleh Allah SWT di detik terakhir dengan keadaan husnul khotimah, yaitu berada dalam agama Islam. Kecintaan kita terwujud dalam kehidupan dunia ini sampai akhir hayat kita. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.